Halo semuanya. Nah, seneng banget hari ini akhirnya konten kita terrealisasi ya. Yes. Hari ini akhirnya yang udah kita coba susun beberapa waktu ini bisa realisasi hari ini. Mungkin teman-teman udah sempat lihat kita ada konten reels di Instagram tentang pendapat anak-anak muda di Denpasar. Kenapa sih milih kuliah di Bali? Kenapa milih kuliah di Udayana? Gitu-gitu kan. Nah, hari ini kita bakal bahas hal itu, tapi kita nggak ngundang yang siapa-siapa yang keren-keren banget hari ini. Kita cuma ngobrolin santai aja supaya apa ya? Karena kebetulan kita juga bertiga bukan dari Bali, tapi kita pengen bagi perspektif ke teman-teman yang ada di luar Bali khususnya gitu ya. Terutama teman-teman dari Forum Indonesia Muda di regional lain. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin kenapa pada milih kuliah di Bali. Iya. Paling sama ngerekap nih teman-teman yang kemarin tuh pada kalau dilihat dari analisis tertentu gini, kita ada referensi ya, udah serius aja nih. Kita ada referensi dikit aja, jadi kayak kira-kira teman-teman yang alasannya ini itu tuh bisa dikelompokin kemana sih, dan pengalaman kita masing-masing juga kan. Iqsal dari Sumatera Utara, Reza dari Jawa, terus aku dari NTT, masing-masing dengan background sendiri dan kenapa berkuliah di Udayana. Oke, kalau gitu kita mulai dari teman-teman yang kemarin udah kita rekap dulu nih. Oh gitu ya. Siapa aja sih yang kita udah wawancara? Ada banyak ya, ada 6 orang yang kita bagi dalam 3 kelompok gitu ya sih. Satu dari bagian Indonesia Barat. Terus Indonesia Timur sama Bali. Asli Bali gitu ya. Oke. Kalau dari Ersa sama Tessa, apa sih yang sempat kalian lihat, maksudnya dari teman-teman kita waktu itu, kayak mungkin alasannya mereka apakah relate dengan kalian, terus juga pilihannya mereka apakah relate dengan kalian, tuh gimana? Dari Tessa dulu deh. Dari aku dulu. Nah kalau dari kemarin nih habis kita wawancarain itu ternyata ada beberapa jawaban tuh yang emang kayaknya relate juga ya sama kita gitu. Ada yang karena jurusannya, karena emang Bali tuh semenarik itu ya di mata kita yang dari luar Bali kan. Apalagi jujur tuh kalau aku sendiri belum pernah ke Bali sampai sebelum kuliah, ya kan? Ya kan sama banget. Jadi kita tuh nggak pernah ke Bali guys. Kita tuh sebelum kuliah kita nggak pernah ke Bali. Jadi mungkin nih salah satu pilihan kita di Bali karena ya kita belum pernah ke Bali, dan kita tuh selalu dengar kayak Bali tuh terkenalnya tuh indah banget, tempat-tempatnya itu eksotik banget, sangat nuansa baru gitulah buat kita yang dari luar Bali gitu kan. Jadi ya alasan aku kenapa milih Bali karena belum pernah ke Bali tuh waktu itu, dan kayak pengen tahu lah gitu tinggal di Bali tuh kayak mana sih, karena emang kalau nggak salah juga kan pasti pernah dengar tuh kalau di Bali itu masyarakatnya itu sangat-sangat damai ya, adem banget gitu hidup di sini ya kan. Dan ternyata selama hampir 3 tahun lah kita di sini. Hampir 3 tahun kita di sini tuh enak banget tinggal di sini, itu nyaman banget. Terus juga kebetulan nih aku sama Iqsal tuh satu jurusan ya di arkeologi. Aku terpisah. Tapi kita kalau ngomong asumsi, sorry ya. Nah terus aku tuh pilih jurusan arkeologi tuh karena emang gimana ya, kalau dilihat dari Jawa nih, di Jawa tuh ada di UI di UGM gitu ya, dan realistis aja gitu. Aduh, bukannya apa nih, tapi realistis aja ya, walaupun dari Jawa juga kayak tapi ke UGM tuh ya tau lah segimana ketatnya kan milih universitas juga. Dan UI apalagi gitu, kalau mau ke Jambi atau ke Haloleo, ke Hasanuddin jauh banget gitu kan. Jadi udah baliknya ya banyak deket Bali gitu. Ini aja udah susah banget balik ya ampun. Tinggal naik travel aja di sini. Paling deket kan. Tapi emang susah banget baliknya, kayak bukan susah apanya ya, biasalah dari dananya juga gitu kan, terus waktunya gitu. Jadi mending stay di Bali dulu. Baliknya kalau emang long holiday gitu ya, kalau emang holiday season baru balik gitu. Oke, nah kalau Ersa gimana? Kalau aku tuh kemarin relate sama jawaban Daryl kalau nggak salah. Kalau dia milih di Bali, salah satu faktornya adalah karena ada keluarga di sini. Aku juga sebenarnya Bali itu bukan pilihan pertama kan. Proses BMPTN itu pilihan kedua. Jadi kayak Tessa juga mikir nih, kira-kira pilihan kedua dari pertimbangan nilai UTBK, kira-kira mana nih yang kalau seandainya nggak keterima di pilihan pertama masih dipertimbangkan di pilihan kedua. Akhirnya milih HI Udayana. Terus waktu itu karena milih pertimbangan Bali juga kan sebenarnya bisa ada opsi lain gitu lah yang on par sama HI Udayana, kurang lebih kayak HI Brawijaya atau yang kayak
UNS juga ada gitu, tapi aku mikirnya kayak karena keluarga juga ada di Bali kan, banyak banget kan keluarga di sini, jadi kayaknya mending di Bali in case gitu kan tiba-tiba ada emergency atau kayak gimana masih ada keluarga yang bantuin. Pas datang ke sini juga ada keluarga yang bantu nyariin tempat tinggal, bantu kayak apa dikasih kulkas, jadi kehidupanku cukup terjamin. Dikasih kulkas ya. Ya gitu, jadi kayak Iya. Anak kosan punya kulkas. Mahal gitu. demi biar bisa makan tiap harinya adem gitu, nggak perlu mikir, nggak perlu keluar gitu ya. Tapi ya karena ada keluarga sih ya, faktor utamanya gitu. Jadi biar lebih gampang lah kalaupun ada keperluan gitu kayak dadakan atau kayak gimana, masih ada keluarga yang bisa datang bantu. Oke. Berarti dari ceritanya Tessa ataupun ceritanya Ersa tuh masih relate lah ya sama. Kalau kita udah cerita nih Sal, kalau lu gimana Sal? Oh enggak. Sebenarnya kayak yang dibilang Tessa tadi ya, baru pertama juga ke Bali. Bukan cuma ke Bali sih, baru pertama keluar dari Sumatera Utara, dari kampung dulu kan. Terus ya udahlah gitu. Dan ya itu tadi juga sekali kenapa keluar jauh banget. Iya, Gak pernah keluar, sekali keluar langsung jauh banget tahu gitu ya. Udah kayak milih desa kakak aja. ada kontak. Ya itu sih yang kedua juga realistis, maksudnya kayak yang dibilang Tessa tadi, mau ke UGM atau UI gitu, aduh gitu kayaknya berat gitu. Nah kalau misalnya kayak arkeologi di Jambi pengen keluar dari budaya hidup warga di Sumatera lah gitu, jadi pengen sesuatu yang baru, dan ternyata Bali kayaknya boleh gitu, minta izin ke Bali ternyata boleh, ya alhamdulillahnya nyampe di sini gitu kan. Ya kalau dibilang relate kayaknya semua sama jawaban mereka, itu yang kita rasain juga kan. Tapi nih, kita kan udah pilih nih ya kalau di Bali gitu, dan dengan semua ekspektasi kita gitu. Kalau dari kalian sendiri tuh ada nggak kayak oh iya nih emang Bali sesuai sama ekspektasi aku, atau ada hal lain yang kayak oh ternyata nggak kayak apa yang orang-orang bilang ya, ternyata ada hal-hal sisi lain dari Bali gitu. Kalian ada nggak sih Culture shock gitu ya? Iya, kayak bisa culture shock, bisa mungkin ekspektasi kalian yang oh ternyata enggak ya gitu. Tapi kalau dari aku emang so far sih memenuhi ekspektasi sih, nggak ada yang mengecewakan kayak oh Bali ternyata kayak gimana kan, enggak sih sebenarnya, malah enak banget kan. Jauh banget dari Jawa. Di sini tuh motor kayak maling-maling gitu tuh aman banget. Motor ya, kita tinggalin kunci di motor itu tuh aman, kecuali helm. Iya, aku baru bilang. Astaga. Motornya gak diambil sih, tapi helmnya helmnya diambil, helmnya nggak ngerti rasionalitasnya apa. Nggak ngerti pasti. Tapi itu relate ya. Dan kalau misalnya bicara soal ekspektasi, aku kan nggak berekspektasi yang gimana banget ya soal Bali, karena ya udahlah gitu. Cuman yang kadang bikin kesel itu adalah ekspektasi orang lain tentang kayak kita hidup di Bali itu gimana, Iya. Misalnya kalau aku pulang ke kampung gitu kan, terus sampai di kampung gue enak dong di Bali, bisa lihat bule, bisa jalan-jalan, banyak libur, bisa terus di sini juga kan banyak hiburan malam gitu kan, klub dan segala macam. Pasti udah langsung dituduh kayak langsung pasti lu pernah gitu langsung kan. Kayak pasti lihat bule ke pantai, maksudnya gini ya. Kita ke pantai gitu kan. Ya sunsetnya bagus. Dan yang kita cari kan memang itu kan, sunset atau sunrise gitu. Jadi perhatian kita itu ya ke sunset atau sunrise-nya atau pasir pantainya, bukan ke orang-orang yang pakai bukan ke orang atau manusia yang ada di sana yang mungkin dalam otak orang-orang itu bule-bule yang ya kan? Ya gitu. Bukan itu yang kita liatin gitu loh. Maksudnya yang kadang bikin kita carinya pemandangannya, benar, view-nya gitu. Ya itu yang bikin kesel tuh ekspektasi orang yang mikir kalau misalnya kita kuliah itu ya kita kan tujuannya kuliah ya, bukan liburan. Kalau misalnya kita liburan di sini, ya barulah mungkin silahkan ngomong enak dong, jalan-jalan gitu, segala macam. Maksudnya ya kuliah, kita tetap menunaikan kewajibannya kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Ya kalau ada waktu luang atau libur, ya pasti kita manfaatin, karena kita punya sumber dayanya di sini. Nggak mungkin kita nggak memanfaatkan waktu itu untuk pergi berlibur, untuk ke pantai, ke mana gitu. Itu sih kalau soal ekspektasi, lebih ke ekspektasi orang. Suka dikira yang negatif. Iya, benar.
emang pernah sih kayak gitu. Ensa pernah nggak ekspektasi apapun enggak lah sih. gitu Kalau dari ekspektasi juga. negatif dari orang enggak. Mungkin karena muka aku kali ya. Iya sih, lu nggak Iya, mungkin kan bisa, tadi bisa. pulang-pulang brewoknya jauh banget banyak itu kan kenapa? Kalau Gitu. mukanya positif pasti pandangan orang juga positif. Positif, Nah, ya. Karena vibes-nya udah positif, Positif, gitu. benar. Kalau bicara ekspektasi nggak ada sih. Paling dulu tuh sebelum masuk UNED nih maksudnya ketika mempertimbangkan karena aku nanya kayak ke kakak kenalan yang emang kebetulan kuliah di UNED walaupun nggak di jurusan yang sama kayak kira-kira Udayana tuh kayak gimana sih, terus dia bilang sebenarnya Udayana tuh masih baru banget, belum baru sekarang baru berapa 11 atau 12 tahun gitu usianya. Tapi untungnya tuh karena di Bali yang mana kan pusat konferensi ya. Kalau kayak sekarang G20 di sini, terus kemarin GPDRR juga di sini. Jadi kemarin tuh dia itu bilang kayak iya teman-teman HI tuh enaknya mereka tuh sering dilibatin sama acara internasional. Sayangnya ekspektasi tersebut tidak terpenuhi karena pandemi COVID. Tapi ada faktor COVID ya. Coba kalau enggak pasti ini. Aku rasa sih gitu, karena kemarin juga kebetulan udah teman-teman, aku nggak ikut sih, tapi teman-teman yang lain juga udah kayak jadi LO GPDRR, terus untungnya tuh kayak di sini aku sempat ikut yang acaranya G20 juga karena dari Bank Indonesia kan, terus kayak ya jadi akses untuk kegiatan internasional tuh banyak. Ya. Benar sih, setuju banget. Ya. Berarti kalau secara ekspektasi ada yang terjawab, ada yang tidak terjawab, tapi karena ini ya karena kondisional lah istilahnya ya, bukan faktornya bukan cuma satu aja. Benar. Nah itu cukup menarik karena ternyata nggak semua hal itu bisa terjawab ketika ya udah kita nyampe ke Bali, nggak semua bisa terjawab ya. Maksudnya mungkin sama juga di daerah-daerah lain pasti juga ada hal-hal kayak gitu. Tapi kalau buat kita pribadi kayaknya lebih banyak enaknya nggak sih? Aku setuju sih. Banyak, iya. Karena emang yang tadi aku bilang ya, Bali tuh banyak libur gitu. Ya, jadi yang mana udah tinggal liburan apa nanti 17 Agustus Iya, masih ada kita baru galungan kemarin itu liburnya. Dan Kalian gak libur? dan Bali itu punya kalender sendiri. Bali itu punya kalender sendiri yang mana kalender itu lebih banyak liburnya karena memang hari kayak raya. namanya banyak libur Bali. Hari Bali, raya. oh iya benar. Bali banyak libur. Benar. Iya sih. Masuk akal. Ya gitu. Jadi banyak liburnya gitu kan. Terus kalau misalkan kadang enaknya lagi ya. Banyak sih kayak santai banget soalnya karena saking banyaknya sampai bingung gitu. Nah, kalau itu biar lebih gampang. Apa? Selain misalnya karena hal-hal yang tadi udah disebutin waktu kayak kenapa kalian milih buat kuliah di sini, ada nggak sih faktor lain atau kayak kalian melihat ternyata bukan kita nggak usah lihat Balinya ya, maksudnya kita ngomongin budayanya. Oke. Kita ngomongin budaya. Maksudnya gue deep ya. Kalau di Bali kan banyak kampus gitu, tapi kenapa Udayana gitu? Kenapa Udayana? Iya. Kalau kenapa Bali ya? Tadi kan udah dijawab gitu kan. Apakah kalian punya jawaban spesifik atau ke Bali itu karena ke Udayana karena ya udah karena Bali aja gitu. Kalau kenapa? Oh, saya. Iya. Ya itu tadi kayak yang tadi disebutin. Kebetulan di Udayana ada arkeologinya. Di kampus yang lain nggak ada? Di Indonesia Ada. cuma 6. Nggak. Oh seriusan? Iya. Di seluruh Indonesia tuh arkeologi cuma? Iya. Seriusan? Iya. Serius? Ini Aku baru baru tahu, baru tahu atau gimmick? Enggak gimmick setelah hidup dengan 2 orang yang selama 2 tahun ini aku baru tahu lah arkeologi di Indonesia itu cuma 6. Itu di mana aja sih? Cuma ada di Jambi, Jambi UI, Iya. UGM, Aluleo di Kendari, Unhas di Makassar, Sama Udayana. kita sih. Iya. Jadi kalau mau kayak ke mana? Selain ke UI ke UGM kayak mau ke Iya, Makassar, jauh mau kita. ke Kendari gitu jauh banget. Jadi kita ke iya. itu juga. Terus juga kebetulan dari SMA aku, teman-temanku tuh banyak yang di sini. Oh enak. Ya Banyak. kayak ini Presma 2021 Ansyah kan tahu kan? Nah, teman kelasnya dia itu di kuliah, teman kelasku SMA. Oh, Bang Japeng juga ini nggak Bang- sih? Kelas Iksal apa? Enggak, itu mah satu daerah doang. Daerah doang. Udah Maaf Bang Japeng kalau nonton ya, kenal banget ya. jauh banget. Nah, Tapi terus sama-sama Karu ya? iya, sama-sama dari Tanah Karo. Terus Oh, anak fisik juga ada temanku. Maksudnya banyak teman SMA, bukan teman satu kota ya. Tapi benar-benar teman sekolah gitu banyak yang di sini. Gitu. Sama sih, aku juga seangkatan yang masuk ini, kita ada berapa tuh? Ada berempat
seangkatan dari SMA masuk UNED semuanya. Nah, gitu. Angkatan atasnya juga ada kayak terutama yang mengambil ini ya pariwisata. Bali kan itu emang paling tepat. Dan kebetulan kalau HI karena di Bali yang HI yang ada cuma di UNED doang dan deket kan pulangnya cuma 2 jam juga ke Kupang. Jadi ya gampang gitu buat pulang. Faktor itu juga sih, terus orang tua juga apa ya cukup mendukung lah kalau waktu aku minta izin gitu. Iya aja ya. Sebenarnya nggak iya aja juga sih karena dibatasin waktu itu. Oh, ada syaratnya juga. Iya. Yang penting ini. Jawa mentok Bali gitu waktu itu. Jadi kayak pokoknya iya. Makassar off limit. Udah nggak. Jauhan. Kalau mau ke sana uang tiket nggak ditanggung gitu. Jadi kayak udah. Kayaknya sampai lulus baru pulang gitu. Dari mama sampai lulus. Kalau ke sana misalnya nggak usah. Sampai jam panjang. Nggak usah sampai jadi gini, kalau jadi vokalis band metal itu kan goyangnya panjang. Itu salah satu. Pokoknya 2 faktor itu sih kayaknya. Kalau misalnya mungkin orang tua nggak mendukung juga kan, mungkin nggak bisa sih ke sini. Ngambil ke sini kan. Gitu. Doa ibu nomor 1. Kita sungkem dulu sebelum milih. Tapi tadi kan kita sempat ngomong soal referensi kan. Kayak sebenarnya kita bukan orang yang paling tepat sebenarnya buat mereferensikan jadwal ini, tapi ya udah lah ya, setidaknya biar berbobot dikit daripada dengar kita malah kita sekedar apa ya? Apa? Ya udah santai aja lah. Kalau ngobrol kita bukan kuliah yang straight banget ya, bukan yang emang anak yang pengen kuliah karena udah riset banget tuh di Udayana dari istri itu temenku ada yang sampai kayak nulis mata kuliahnya apa aja kan terus tiba-tiba datang kayak gila niat banget, aku cuma kayak asli nanya doang udah. Iya, itu tipikal anak yang apa ya, yang kuliah yang serius banget yang ya bagus gitu kan. Cuman kalau kalian berekspektasi itu ada di podcast ini, kalian gak akan dapetin itu gitu karena kita pindah ini aja, pindah ke tetangga sebelah aja, podcast lain aja. Karena kita kan apa ya, kita juga bikin konten ini kan biar seru-seruan. Sharing sisi lain lah gitu. Iya, kita pengen ngasih lihat ke orang-orang kalau misalnya ya Bali itu kayak gini gitu loh. Gitu. Dan perspektif mahasiswa rantau ya di Bali itu kayak apa? Karena kebetulan kita nggak punya mahasiswa asli Bali kan. Iya, di film nggak ada. Kita di film semuanya. Tapi nanti semoga lah ya. Semoga tahun depan semoga atau misalnya kayak siapa gitu tertarik untuk. Iya, yang mau masuk tuh adik-adik, teman-teman, anak UNUD atau dari luar UNUD lah. Yang penting di Bali. Anak-anak Bali lah. Kita invite banget buat masuk sama kita. Jadi ya semoga ini sih ya bisa banyak berbagi sudut pandang juga, kita makin kenal Bali itu kayak apa, supaya apa ya, ya teman-teman yang ada di luar sana itu nggak cuma kenal Bali karena pariwisatanya gitu, tapi ada banyak faktor, ada banyak aspek lain yang sebenarnya harus kalian tahu juga soal Bali gitu. Karena kayak kalau misalnya kayak UGM di Jogja atau kayak UI di Depok itu udah terkenal gitu loh. Maksudnya orang ke UGM ya kuliah karena UGM-nya bukan karena Jogja gitu. Tapi kenapa kita coba bahas ini di sini adalah karena ya mayoritas dan termasuk kita pun kuliah di sini karena bukan lingkungan juga ya. Iya, bukan sepenuhnya karena Udayana. Udayana tuh bagus banget, aku pengen masuk Udayana. Awalnya itu bukan seperti itu sepenuhnya ya, apa ya? Kenapa kita milih masuk sini gitu kan. Tapi lambat laun ya karena kita udah hidup di sini ya pasti ada kecintaan lah sama kampus kita sendiri itu pasti ya. Ada sedikit kebanggaan. Pasti ada kebanggaan. Pasti sedikit apapun. Tetap bangga. Pasti nih kalian pasti ngerasa abis ini mau lulus pasti kayak makin sedih gitu kan. Iya, karena awalnya kayak biasa aja mau UNUD kayak UNUD gitu. Tapi kadang juga jengkel ya mau UNUD tapi enggak, ini jujur sorry jangan ini buzzer, oh my god. Enggak, tapi terus kita pasti kalau mau lulus kita pasti bakal kayak wah sedih banget sih bakal ninggalin UNUD. Karena ya kangen lah bakal. Sebagian hidup kita ada di sini. Udah lah ya. Jadi pasti jadi kenangan juga. Udah jadi bagian juga. Ya kan baik buruknya sebuah rumah ini tetap rumah. Aduh sedih banget. Nanti kita bikin podcast kelulusan. Oh iya. Boleh sih. Gak langsung bicara soal biaya yang dikeluarkan buat wisuda. Kayak konten TikTok nanti kita bikin konten. Oh gitu. Pakai toga. Ya.
Ini seriusan deh, tadi itu belum bahas nih soal faktor apa aja sih yang buat orang. Ini kita ngutip dari jurnal siapa nih, jadi nggak kelihatan. Jurnal Nanti Endang itu cantumin. Riyad. Iya. Ya, kita tulis aja deh di bawah ya, guys. Jurnalnya Endang Riyad, judulnya tuh analisis faktor yang menjadi penentu mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi. Dia tuh analisisnya pakai konsep perilaku konsumen. Jadi kayak di kampus tuh kayak kita mau belanja barang gitu loh, ada yang dipertimbangkan. Faktor-faktor yang aku lihat kemarin ada di teman-teman ya, itu contohnya tuh kayak apa ya, paling faktor orang-orang tuh kayak Daryl sama aku ya milih kesini karena kebetulan ada keluarga di sini. Terus harga juga sih, karena Bali tuh lebih affordable daripada harus ke Jawa. Itu yang suka salah Jawa. Apa orang mikir tuh Bali tuh mahal ya? Enggak, teman-teman enggak. Apalagi kalau kuliah, kalian kalau bandingin sama univ-univ di Jawa ya, itu tuh wah banting. Di sini kayak termasuk banting harga murah, sih. Iya, tergantung skill aja ya. Kalau kamu keluar dari kampus Uned Sudirman terus langsung nongkrong depan Starbucks ya beda. Tapi kalau kamu nongkrongnya teh poci di samping kampus ya bisa lah bertahan hidup. Makannya buah ben atau orang muslim ya. Itu masih bisa selamat di sini. Iya. Karena kadang apa ya, orang mikirnya kalau ke Bali butuh berapa juta sebulan gitu kan. Padahal enggak gitu. Makan aja paling bisa 15.000 itu satu hari buat 2 kali makan tuh. Iya, bisa. Sehat lagi bisa sih. Terus ini kayak apa ya, kita beli rice cooker masak nasi sendiri, tinggal beli lauk. Itu udah cukup banget 15.000 buat sehari. Itu yang suka salah orang-orang kira sih, orang-orang suka ngiranya wah hype banget. Karena ya kebetulan kalian ngelihatnya image-nya Bali itu sebagai glamor wisata gitu kan. Dan kebetulan memang ada juga sih orang-orang yang memang hidupnya ya hype aja gitu, ya sesuaikan aja lah. Satu minggu ke bar, ke Satu minggu ke bar, terus ke hotel mana, staycation ke villa gitu kan, yang di Ubud itu kan. Ya kalau kita pernah nggak? Enggak. Nanti dia diajakin Pas berhenti enggak, karena nggak pernah sih. Saya juga nggak pernah. Nggak pernah nyobain villa di Bali, ya Allah, udah hampir lulus nggak pernah nyobain villa di Bali. Ajakin nih ya, kalau buat anak-anak film yang mau kesini, tolong aja kita patungan gitu. Gak apa-apa, kita jadi tour guide kayak ntar kesini nggak apa, tapi saya jadi supir ajakin juga ke villa. apa-apa. Ajakin ke villa ya, Tapi diajak ke Iya, villa. pernah sih. Udah. Nggak usah berarti. Dia udah pernah nggak bisa lagi. Jadi Iya kan? Apa tuh? Banyak lah gitu ya yang belum sebenarnya apa ya, yang orang-orang belum tahu sebenarnya Bali itu kayak apa gitu. Jadi kayak makan itu tadi. Kalau misalnya kiblatnya kalian ke orang-orang yang memang gaya hidupnya mewah, ya kebetulan memang mungkin orang tuanya ketua DPR di mana. Ini pengalaman pribadi atau ngereferensi? Iya, kepala komisi sekian DPR RI, anak wakil gubernur, ponakannya Pak Gubernur, itu ya sumber dananya luas ya. Sumber dananya memang luas gitu. Sementara kita kan masukannya banyak. Mau minta uang ke mama aja kok lagi gitu. Jadi kayak agak kok lagi nggak bisa di-compare gitu. Nah, kita sudah sampai di penghujung waktu ya. Belum ujung sih. Kita masih akan bikin lagi. Kita masih bikin lagi ya. Ini bersambung. To be continued ya. Jadi buat teman-teman yang bulan kali inilah ya. Tertarik sama apa yang kita bicarakan hari ini, sama apa yang kita omongin hari ini, tetap ditunggu karena bakal ada episode-episode lain, dan mungkin kita bakal bikin konten yang lebih menarik ya. Dengan kita bakal coba ajak teman-teman buat mempraktikkan gaya hidup sederhana ya. Buat yang penasaran. Semurah apa sih ala-ala anak rantau ini? Iya. Kita juga tahu ada yang mau kuliah di Bali tahun depan. Jadi referensi. Dan kalau misalnya ada yang mau kuliah di Bali tahun depan, jangan lupa join Film Denpasar. Kontak aja Kak. Aku keterima di kampus ini, kontak aja, kita bantu. Hubungin aja, pasti kita bantu. Mau nyari kosan, Iksal bersedia membantu. Kita bantu. Iya, maksud Anda. Kosannya Iksal aja ya di bawah. Atas nama Iksal. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal dengan senang hati membantu siapapun selagi memang kita bisa membantu, pasti kita bantu. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, kita cari bantuan yang lain ya. Oke, terakhir sebelum kita tutup, aku mau tanya ke Ersa dulu. Menurut Ersa, Bali itu kayak gimana dan harapannya buat Bali itu kedepannya gimana? Bali itu kayak gimana ya? Susah ya, harus dijabarin tiba-tiba gini. Bali itu kayak tempat belajar gitu sebenarnya. Apa ya? Ngebentuk
aku dalam banyak cara, walaupun kayak kekurangannya banyak ya, tentu pasti ada, tapi kekurangannya itu yang bikin kita mungkin kayak beradaptasi, belajar untuk berkembang. Jadi harapan aku buat Bali sih karena dalam rencana ke depan sih pengennya masih stay di Bali setelah kuliah. Jadi harapannya lo Bali tetap bisa jadi tempat belajar dan ya mengembangkan diri dengan cara apapun itu nanti ya, nggak tahu tapi ya udah. Kalau Berarti abis lulus tetap mau stay di sini nih, Eksa? Kayaknya ya, karena kalau pulang mentok-mentok jadi pegawai honorer. Oke, kalau itu sih. Iya. Kalau aku sih sama sih kayak Bali tuh karena tadi ya yang di awal Bali kita bilang nih kalau Bali tuh kita pertama banget kesini gitu kan. Jadi ini tuh kayak satu ya dream come true gitu loh, karena dulu tuh pengen banget nih Bali kayak apa, pas tahu di sini ternyata emang nggak mengecewakan sih, nggak mengecewakan banget dan nyaman banget. Bahkan apa ya, kalau dibilang pengen stay di sini ya pengen, tapi bukan berarti lulusnya lama ya. Nah, lulus dulu gitu, tapi ya di sini gitu. Bukan. Jadi stay di sini bukan sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai sih ya. pengangguran. Jangan dong. Iya lagi. Amin. Aduh, jangan. Ya pokoknya pengen menikmati Bali lebih lagi karena masih banyak yang belum ke-explore sih. Benar. Sayang banget kalau di Bali ya cuman gitu-gitu aja gitu kan. Itu aja sih Sal. Kalau Sal apa tuh? Kalau aku sih apa ya, Bali tuh ya kayak udah kayak rumah kedua juga sih, kayak apa ya, tempat belajar, karena di sini aku belajar banyak hal dan Bali itu jadi salah satu tempat yang bikin aku dewasanya itu lebih cepat gitu deh. Dan maksudnya kayak aku karena belajar hal baru, aku dapat banyak tantangan. Jadi banyak pendewasaan lah yang aku dapat. Dewasanya bukan karena ke klub. Itu kan beda ya, maksudnya itu beda. Tapi ini dewasa secara pemikiran dan pemikiran yang mempengaruhi tindakan gitu kan. Sarkas juga ya, Bahaya juga sih itu. Ini nanti mama saya nonton. Kan Jadi kita ngebully Iksal aja kok tante. Iksal nggak kayak gitu. Kita bersaksi bagi Iksal nggak kayak gitu. Abis ini mau sholat Jumat kita. Pokoknya kayak gitu ya. Dan harapannya buat Bali, karena aku juga mau apa ya, karena aku juga udah minta izin ke orang tua setelah lulus kuliah mau stay di sini, insya Allah. Ya harapannya Bali masih selalu jadi tempat yang bisa ngasih apa ya, ngasih ilmu baru lah gitu, ngasih kedamaian, ngasih ketenangan buat jadi tempat tinggal gitu. Itu sih harapan buat Bali. Oke, kita udah ada di akhir sesi, jadi kita bakal ketemu lagi teman-teman semuanya, kakak, mas, mbak, tante, om, bapak, ibu, kakek, nenek. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Leluhur. Ya, dan semoga nanti bakal ada konten-konten kreatif lagi ya. Bakal nunjukin sisi lain Bali yang mungkin teman-teman nggak tahu gitu. Yeah. Apa ya, tapi kalau ada Kita juga belum tahu sih. Nanti kita cari tahu bersama yang lain. Masih dunia lagi. Tuh kalian mau uji nyali dong di tempat-tempat seru Bali, boleh? Atau kalau mau saran filter aja. Kita harus kemana gitu kan? Kalian pengen kita explore mana gitu? Kalian pengen kita explore Ubud, kalian pengen kita explore Kintamani misalnya. Sampai nanti kita bakal kasih lihat ke kalian. Siapa tahu itu bisa jadi destinasi wisata baru ke kalian buat Bali, atau kalian pengen lihat lingkungannya di sana gimana? Karena ya kita di sini selain kita juga pengen ngedukasi teman-teman semuanya, kita juga pengen apa ya, bisa bermanfaat lah gitu ya, selain buat kalian, kita bermanfaat juga buat masyarakat. Harapannya nanti kita bisa ngasih lihat sisi lain dari Bali itu gimana, mungkin orang-orang jadi lebih tertarik datang ke sini gitu. Oke, jadi kalian tungguin aja, kita bikin ini setiap apa nih? Jelasin setiap bulan ya. Kita setiap bulan bakal menyuguhkan ya, setiap bulan. Kalau misalnya nanti kita ternyata ada waktu lebih luang lagi, bisa lebih banyak lagi lah. Lebih dempet lagi waktunya gitu, lebih. Makanya follow apa? Follow Instagram apa namanya? Ya, klik mana? Klik di mana aja ya. Nanti di deskripsi. Di deskripsi berarti. Iya. Tapi ini kan nanti juga diupload di Instagram ya. Iya. Jadi follow aja kalau muncul di timeline-nya kalian. Yang belum follow aja. Kalau yang di YouTube nanti silakan di subscribe. Ya, silakan di subscribe. Biar anak ini biar kita anak-anak ini mau. Maksudku biar anak-anak ini bisa makan kalau dapat AdSense. Iya. Kalau baru satu dapat AdSense. Tapi nggak apa-apa, kita butuh AdSense ya. Kita nggak usah munafik juga, kita butuh AdSense. Like kalau kalian suka, kasih komentar kalau kalian suka, dan semoga konten ini bermanfaat.
buat siapapun yang nonton, buat Amin. siapapun yang dengar, karena di Spotify juga nanti ada. Dan Apa? apa nih? Udah Terima kasih buat Ada. semuanya, sampai ketemu lagi. See you, dadah.